Cincin Raja Naga 4553 melewati penghalang 4558. Suara serak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian, yang berada di alam kesengsaraan, sama sekali tidak takut dengan kekuatan guntur, dan sepertinya dia telah menyerap guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Bukankah Sentian ini memiliki asal mula guntur dan kilat? Saya yakin. Tidakkah Anda melihat bahwa semua petir menyambarnya dan terserap? Ini sangat ekstrim, Sentian ini sangat ekstrim. Banyak biksu berdiskusi. Nenek moyang keluargamu dengan cepat berhenti dan membiarkan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika. Dia awalnya ingin menggunakan guntur dan kilat ini untuk membunuh Sentian, tetapi sekarang itu telah menjadi sumber daya Sentian, yang menjadi bumerang. Guntur dan kilat menghilang, dan badan Sentian menjadi lebih kemasan. Karena kamu tidak ingin bermain lagi, biarkan aku bermain. Setelah Sentian mengatakan itu, guntur dan kilat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan terbentuk di telapak tangannya. Sentian menatap kepala keluargamu dan tiba-tiba bergegas maju seperti roket. Ledukan. Kekuatan guntur dan kilat terkondensasi di telapak tangan Sentian, menjadi semakin ganas. Kecepatan Sentian begitu cepat sehingga kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan bahkan ruang pun terjepit. Menghadapi Sentian, leluhur keluargamu memasang ekspresi serius di wajahnya. Ledukan. Kepala keluargamu meninju Sentian. Dari kejauhan, pukulan ini seperti gunung, menutupi seluruh badan Sentian. Meski begitu, Sentian tidak mengelak sama sekali, tapi terus menekan dengan tinjunya dan menyerang ke depan. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan badan Sentian. Kekosongan di sekitarnya seperti gunung yang runtuh, dan tinju itu langsung hancur oleh amukan Sentian. Sentian menghancurkan pukulan ini hanya dengan kekuatan badannya. Kesenjangan ini benar-benar menghancurkan kekuatan. Meski pukulan dari kepala keluargamu tampak besar, tapi di depan Sentian, dia masih terlalu lemah. Sangat rentan. Nenek moyang saya hanya memiliki kemampuan ini, tidak heran keturunan keluargamu juga tidak memiliki banyak kemampuan. Sentian memandang leluhur keluargamu dengan dingin dan berkata dengan sinis. Nenek moyang keluargamu memiliki wajah yang garang, dan badan besarnya gemetar. Nenek moyang keluargamu menjadi gila, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langsung jatuh ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Awan gelap yang awalnya menyebar dengan cepat berkumpul kembali pada saat ini. Sepanjang kehampaan, Anda bisa melihat awan gelap bergulung dengan kencang seperti gelombang laut. Dunia jatuh ke dalam kegelapan, seperti akhir dunia. Awan gelap mulai turun dengan cepat, dan banyak biksu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Nanjue diselimuti awan gelap. Jika awan gelap ini turun, banyak biksu di kota Nanjue yang akan terbunuh atau terluka. Saat ini, semua biksu panik. Mereka tidak menyangka nenek moyang keluargamu tidak mengikuti etika bela diri. Bertarunglah dengan Sentian, hadapi saja Sentian secara langsung. Mengapa semua biksu di kota Nguguk terlibat? Nenek moyang keluargamu ini gila. Untuk membunuh Sentian, dia tidak akan ragu membiarkan semua biksu di kota Nguguk dikuburkan bersamanya. Ledukan. Awan gelap terus turun, dan suasana menakutkan terus muncul. Banyak biksu sudah mulai berlutut di tanah, tidak dapat bergerak karena tekanan. Para beku yang lain ingin kabur, tetapi ternyata mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah kamu ingin mati bersama? Sentian memandang leluhur keluargamu dan bertanya. Ya, aku ingin kamu mati, dan setiap orang yang melihat keluargamuku membodohi dirinya sendiri akan mati. Badan leluhur keluargamu mulai menyatu ke dalam awan gelap. Sentian sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi serius. Nenek moyang keluargamu ini tidak menghormati etika bela diri dan ingin mati bersama orang lain. Sentian terus-menerus membombardir guntur dan kilat di telapak tangannya ke awan gelap. Namun, setelah guntur dan kilat memasuki awan gelap, mereka langsung tenggelam dan tidak dapat menghentikan kecepatan awan gelap. Saat awan gelap semakin rendah, beberapa biksu tidak tahan lagi dan mulai muntah darah. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Sentian berjuang untuk melawan, tetapi badannya seperti semut di depan awan gelap yang radiusnya ratusan mil, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Sentian juga merasakan tekanan, dan badannya terus jatuh di udara. Mengaum.
Tepat ketika Sentian bingung dan banyak biksu putus asa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Pada saat ini, binatang kecil yang menelan itu bergegas keluar dari cincin penyimpanan Sentian, dengan cahaya menyinari badannya. Dan ukuran binatang kecil yang menelan itu terus meningkat. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap dengan matanya yang besar, meraung, dan rambut di badannya berdiri. Kemudian binatang kecil yang menelan langit itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan terjadilah kekuatan isap yang sangat besar. Hal ini menyebabkan lapisan awan gelap yang semula jatuh tersedot langsung ke dalam mulut binatang kecil yang menelan langit itu. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersedot bersih oleh binatang kecil yang menelan langit dalam sekejap. Langit dan bumi yang semula gelap menjadi lebih terang, dan sinar matahari yang menyilaukan juga menyinari bumi. Tekanan pada semua orang menghilang dalam sekejap, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Binatang kecil yang menelan itu menjilat bibirnya, lalu menguap dan kembali ke cincin penyimpanan Sentian lagi. Hanya dalam waktu singkat, nenek moyang keluargamu menggunakan hidupnya untuk menyatu dengan awan gelap. Dia berencana untuk mati bersama, tetapi dimakan oleh binatang kecil yang menelan langit. Setelah terkejut sebentar, banyak biksu bersorak. Saya senang saya masih hidup, tetapi pada saat yang sama, orang-orang ini membenci keluargamu. Manajer Liu memandangi orang-orang gila itu dan diam-diam ingin pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, banyak biksu menemukannya dan melancarkan serangan terhadap manajer Liu. Di bawah pengepungan banyak biksu, manajer Liu kehilangan nyawanya dalam sekejap. Sentian perlahan jatuh dari udara, dan Master Pavilion Qian segera menyambutnya. Tuan Sen, selamat. Binatang mitos tadi sungguh menakjubkan. Pavilion Master Qian berkata dengan penuh semangat. Pavilion Master Qian, apakah kamu tahu di mana keluargamu? Sentian bertanya. Saya tahu, itu tidak jauh dari kota Nguguk. Saya ingin tahu apa yang Tuan Sen lakukan untuk kediaman keluargamu. Kalau begitu Mukunrong sudah mati, dan keluargamu akan menolak dan bubar tanpa mengurusnya. Pavilion Master Qian bertanya dengan bingung. Tolong, Master Pavilion Qian, tolong bawa saya ke keluargamu. Sentian tidak mengatakan tujuannya pergi ke rumahmu. Setelah melihat ini, Master Pavilion Qian mengangguk, lalu membawa Sentian ke kediaman keluargamu. Keluargamu tidak jauh dari kota Nguguk, jadi mereka hanya butuh 2 jam untuk sampai di keluargamu. Tuan Sen, rumah itu adalah tempat keluargamu berada. Pavilion Master Qian menunjuk ke sebuah istana dan berkata, Sentian melihat keluargamu, yang terdiri dari lusinan bangunan megah. Sekilas, tampak seperti rumah kaya. Pavilion Master Qian, tunggu sebentar, saya akan segera kembali setelah saya pergi. Setelah Sentian selesai berbicara, badannya langsung masuk ke dalam keluargamu. Segera, semburan jeritan terdengar di keluargamu. Pavilion Master Qian menatap kosong saat keluargamu sedang mengalami pembantaian, dan setiap anggota keluargamu dimusnahkan menjadi abu di bawah pedang pembunuh naga Sentian. 1/4 jam kemudian, Sentian kembali, dan keluargamu sekarang menjadi lautan api. Di tangan Sentian, dia juga memegang beberapa dompet, yang berisi semua sumber daya keluargamu. Kalau begitu Mukunrong sudah mati. Semua sumber daya keluargamu tidak akan sia-sia. Sentian tersenyum tipis dan menyimpan dompet itu. Pavilion Master Qian memandang Sentian dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak tahu kapan Sentian menjadi begitu kejam. Sentian baru saja mendengarkan nasihat Tuan Si. Sentian tidak salah merampok sumber daya musuhnya. Tidak ada tekanan psikologis, musuh ada untuk membunuh dan merampok. Apa yang dikatakan Tuan Sen memang benar. Pavilion Master Qian hanya bisa tersenyum dan berkata. Keduanya kembali ke kota Nguguk, dan Master Pavilion Qian dengan hangat menghibur Sentian. Setelah melihat adegan tragis Sentian membantai keluargamu, dia benar-benar takut Sentian tidak bahagia dan menyerahkan cabang Pavilion Wantong miliknya untuk pembantaian tersebut. Mengerti. Pavilion Master Qian, Anda telah berada di wilayah selatan sepanjang tahun, dan Anda pasti sangat akrab dengan medan Gunung Tianmo. Saya memiliki peta di sini dengan tanda tempat di wilayah selatan. Saya ingin tahu apakah Master Pavilion Qian tahu di mana ini. Sentian mengeluarkan peta yang didapatnya dari dompet Lota. Pavilion Master Qian melihat peta di tangan Sentian, dan kemudian memperhatikan tempat yang ditandai dengan lingkaran merah di peta. Ketika dia melihat tempat ini, Pavilion Master Qian terlihat mengerutkan kening.
Tuan Sen, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Paviliun Master Qian bertanya. Sentian ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Paviliun Qian. Bagaimanapun, Sentian tidak begitu jelas tentang identitas Nalwota. Melihat keraguan-raguan Sentian, Master Paviliun Qian tahu dia menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan, jadi dia berkata, tempat yang dilingkari adalah area terlarang di wilayah selatan. Tidak ada tempat seperti itu bagi para biksu selama bertahun-tahun. Dulu ada kota kuno di tempat itu, tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, kota kuno itu hancur total dan semua orang mati. Paviliun Master Qian, mengapa area ini menjadi area terlarang? Sentian sangat bingung. Lagi pula, selama perang antara dewa dan iblis di dunia dewa dan manusia, banyak kota hancur, dan puluhan ribu biksu musnah. Tempat itu sangat aneh. Ada biksu yang pernah pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi kawasan terlarang dan tidak ada yang pergi ke sana. Lagi pula, tempat itu terletak di perbatasan wilayah selatan dan tidak memiliki sumber daya. Kata Master Paviliun Qian. Sentian mendengarkan kata-kata Master Paviliun Qian dan melihat tanda di peta, ekspresinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Peta di badan Narota tidak mungkin menandai tempat ini tanpa alasan. Dan sekarang tempat ini masih menjadi kawasan terlarang, jadi pasti ada rahasianya. Awalnya, Sentian ingin menggunakan sumber dayanya sendiri untuk berlatih sebentar, tetapi sekarang setelah dia mendengar betapa misteriusnya tempat ini, jantung Sentian mulai berdebar-debar. Melihat Sentian seperti itu, Master Paviliun Qian buru-buru berkata, Tuan Sen, Anda tidak ingin pergi ke tempat itu, bukan? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Selain itu, tempat itu sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya di semuanya. Itu tidak layak. Jadilah petualang. Namun semakin banyak Master Paviliun Qian mengatakan ini, semakin besar keinginan Sentian untuk pergi. Paviliun Master Qian, terima kasih telah mengingatkan saya hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan dompet, yang berisi sumber daya yang diambil dari keluargamu. Tolong, Master Paviliun Qian, tolong bantu saya menyerahkan sumber daya ini ke Istana Guanghan. Sentian telah memperoleh banyak sumber daya dari aliansi penyegel iblis, jadi dia merampok sumber daya keluargamu untuk Istana Guanghan. Melihat apa yang dikatakan Sentian, Paviliun Master Qian tidak lagi mencoba membujuknya. Setelah mengambil dompet, dia mengangguk, jangan khawatir, Tuan Sen, saya akan menyerahkan barang-barang itu ke Istana Guanghan. Sentian meninggalkan cabang Paviliun Wantong dan meminta Ji Yun menunggunya di kota Nguguk, sementara dia pergi ke tempat yang dilingkari di peta sendirian. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Nguguk, jadi tidak perlu naik pesawat. Hal lainnya adalah Sentian tidak ingin terlalu mencolok. Lagi pula, naik pesawat ke tempat itu terlalu mencolok. Jika yang disebut area terlarang ini benar-benar menyembunyikan sumber daya atau relik apapun, dan Sentian pergi ke sana dengan tenang, dia dapat mengambilnya sendiri. Mengetahui terlalu banyak orang bukanlah hal yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yun, Sentian mulai berangkat. Meskipun ada banyak pembudidaya iblis dan monster-monster di Gunung Tianmo, Sentian telah mengunjungi tempat ini berkali-kali dan sangat akrab dengan beberapa tempat, jadi dia tidak takut. Ditambah dengan kekuatan Sentian saat ini, para pembudidaya iblis buta atau monster yang mencari masalah hanya meminta kematian mereka sendiri. Alam Mahayana tingkat kelima bukan lagi lawan Sentian, jadi apa yang ditakuti Sentian? Di seluruh surga dan dunia manusia, tidak banyak beku di atas alam Mahayana tingkat kelima. Seperti para biksu di alam abadi yang telah lama berhenti memedulikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi, menunggu untuk naik menuju keabadian, bagaimana mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka di mana-mana. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Sentian merasa sedikit lelah. Badan itu jatuh kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di dalam badan. Untungnya, Sentian sekarang memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya sama sekali. Setelah menyelesaikan suplemen, Sentian mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat. Seharusnya kita sudah sampai di area yang dilingkari, tapi sepertinya tidak ada yang berubah di sekitar kita. Sentian melihat sekeliling dan melihat hutan lebat dan auman monster yang terus-menerus.
Segala sesuatu di Gunung Tianmo sama, tidak ada yang istimewa. Sentian melompat dan terbang ke depan lagi. Tetapi saat ini, Sentian tidak menyadari bahwa di dalam kehampaan, ada penghalang yang tampaknya tidak ada, yang menyatu dengan lingkungan sekitar dan tidak dapat dilihat sama sekali. Badan Sentian melewati penghalang, dan tidak ada yang aneh sama sekali. Namun ketika Sentian melewati penghalang, badannya tiba-tiba jatuh, dan kemudian area sekitarnya berubah menjadi ruang gelap. Sentian mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Dia tidak tahu kemana dia masuk secara tidak sengaja, jadi dia harus segera keluar. Tapi Sentian mundur untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa sekelilingnya masih gelap dan tidak ada perubahan sama sekali. Sentian berhenti, menstabilkan badannya, dan mengatur pernapasannya untuk mencegah dirinya gugup. Kemudian Sentian melihat sekeliling, dan dunia diselimuti suasana gelap, tanpa referensi sama sekali. Sentian tidak bisa lagi menentukan arahnya saat ini, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang asing? Untungnya, saya memiliki mata Tianming, jika tidak, saya tidak akan dapat melihat apapun. Saat Sentian berbicara, dahinya bersinar terang, dan dia memiliki mata ekstra. Mata Tianming terbuka, dan Sentian melihat sekeliling. Saat ini, Sentian sedikit panik, karena setelah membuka mata Tianming, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan sekelilingnya masih gelap. Apa? Tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Sentian melihat sekeliling dengan mata Tianmingnya, dan pada saat yang sama, kesadarannya terus menyebar ke sekeliling. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dengan kesadaran spiritualnya. Biarpun kamu bisa merasakan monster. Namun kesadaran Sentian telah menyebar hingga batasnya, dan dia masih tidak dapat merasakan apapun, seolah-olah hanya Sentian yang ada di dunia ini. Ini seperti era ketika kekacauan pertama kali muncul dan langit dan bumi menyatu menjadi satu. Sentian menenangkan diri sejenak, lalu menstabilkan diri, lalu menemukan arah yang benar dan berjalan ke depan. Di ruang gelap ini, ada keheningan di sekeliling. Yang bisa didengar Sentian hanyalah langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Sentian terus berjalan seperti ini, seolah ruang ini tidak akan pernah berakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, Sentian berhenti. Karena dia tahu jika dia terus seperti ini, tidak akan ada akhir sama sekali. Sentian melihat sekeliling, lalu berjongkok untuk mencari jalan keluar dari bawah tanah. Karena area sekitarnya gelap, dia bisa mencoba melihat dari bawah. Ketika Sentian berjongkok dan memeriksa tanah, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada satupun jejak kaki tertinggal di bawah kakinya. Secara logika, Sentian seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan, tetapi kali ini, Sentian menemukan bahwa tidak ada jejak kaki di tanah. Sentian sedikit terkejut dengan penemuan ini, dan kemudian dia menginjaknya dengan keras, dan jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jejak kaki sedalam setengah meter itu perlahan menghilang di depan mata Sentian. Melihat pemandangan ini, Sentian menarik nafas dalam-dalam dan mencibir, ternyata ada yang mengatur formasi hantu, yang bisa membuatku jatuh ke dalam formasi hantu tanpa menyadarinya. Sepertinya orang yang mengatur formasi itu cukup bagus. Sentian sudah memiliki asal-usul ilusi. Dengan keterampilan formasi dan asal-usul ilusinya, seseorang yang bisa membuatnya jatuh ke dalam susunan ilusi tanpa menyadarinya pasti sangat kuat. Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga dan kemudian menusuk tanah secara tiba-tiba. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi hantu, Sentian harus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut dan membiarkan orang yang menyiapkan formasi tersebut memperhatikan dengan baik. Pedang pembunuh naga langsung tenggelam ke dalam tanah, dan kemudian Sentian mengangkatnya dengan kuat, langsung membuat jurang yang dalam di tanah. Dia ingin melihat apakah formasi hantu ini dapat terus memulihkan jurang ini. Tapi saat Sentian menggunakan pedang pembunuh naganya dengan keras, aliran cairan tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Sentian buru-buru mundur untuk menghindari cipratan. Tetapi ketika cairan itu jatuh, Sentian terkejut saat mengetahui bahwa cairan itu sebenarnya adalah darah. Darah merah sangat mencolok di ruang abu-abu ini, dan juga mengeluarkan bau darah. Kali ini, Sentian sedikit bingung, dia tidak mengerti bahwa dia baru saja menusuk tanah dengan keras, mengapa tanah itu bisa mengeluarkan darah. Mungkinkah itu? Mata Sentian tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Sentian sebenarnya mendapat ide aneh.
Dia tidak berada di darat sekarang, tetapi di badan monster-monster, dan monster-monster ini sangat besar. Tusukan pedang Sentian barusan pasti menembus kulit monster itu, sehingga darah muncrat. Memikirkan hal ini, Sentian buru-buru melompat, tidak berani berdiri di tanah dengan kakinya. Jika memang ada monster besar di bawah kakinya, Sentian tidak percaya betapa besarnya monster itu. Tetapi ketika Sentian melayang di udara, dia tiba-tiba merasa badannya sangat lemah, seolah-olah dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Kamu jelas baru saja menambahkannya. Sentian sedikit terkejut dan tidak mengerti bagaimana energi spiritual dalam badannya dapat dikonsumsi begitu cepat. Sentian buru-buru menjalankan teknik kondensasi jantung, berharap dapat memulihkan kekuatan spiritualnya, lagi pula, dia sekarang memiliki banyak sumber daya. Tetapi ketika teknik kondensasi jantung sedang beroperasi, anehnya Sentian menemukan bahwa dia tidak dapat memulihkan sedikit pun kekuatan spiritualnya. Entah itu batu roh, rumput peri, atau ramuan binatang lainnya, benda-benda ini tidak dapat diserap. Sentian terkejut. Jika dia tidak dapat mengisinya kembali, kekuatan spiritual di badannya cepat atau lambat akan habis. Belum lagi terbang, dia akan kelelahan bahkan jika dia sedang berjalan. Sentian tidak berani terbang, tetapi langsung jatuh ke tanah. Terlepas dari apakah ada monster di bawah kakinya, dia hanya bisa berjalan, karena terbang menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Sepertinya kita masih perlu menemukan mata formasi untuk memecahkannya. Sentian sekarang tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya sesuka hati, apalagi menghancurkan formasi dengan kekerasan. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah selama tidak ada bahaya. Sentian akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual di badannya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan, tetapi Sentian tidak lagi memiliki konsep ruang dan waktu. Saat ini, Sentian tidak berani menyebarkan kesadarannya sesuka hati, dan berjalan perlahan seperti orang biasa. Sentian mengambil setiap langkah yang diambilnya dengan sangat hati-hati, karena takut mengganggu monster di bawah kakinya. Jika monster di bawah kakinya bangun, bukankah dia sudah mati? Nak, jangan hati-hati, kamu bukanlah monster di bawah kakimu. Pada saat ini, perkataan Raja Iblis Ciyun terdengar. Sentian mengabaikan Raja Iblis Ciyun, seolah Raja Iblis Ciyun tidak ada dan tidak berbicara dengannya. Kutu kupret, nak, kamu benar-benar mengabaikanku. Maka aku tidak akan mengabaikanmu lagi. Raja Iblis Ciyun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Sentian mengabaikannya. Namun, Sentian masih berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan ekspresi sangat lelah di wajahnya. Setelah berjalan beberapa jarak, lingkungan sekitar masih sangat gelap, tetapi di depan Sentian, ada cahaya terang. Cahaya terang ini seperti cahaya lilin di malam yang gelap, membawa harapan bagi orang-orang. Sentian tertawa dan berjalan cepat menuju cahaya. Segera sebuah istana muncul di depan Sentian. Istana itu sangat megah dan tampak sangat megah. Dan cahaya itu datang dari istana. Sentian masuk ke dalam istana, dan setelah melihat sekeliling, terus berjalan lebih jauh ke dalam istana. Cahayanya ada di aula tengah istana. Meski pintu dan jendela di sekelilingnya tertutup rapat, cahayanya sepertinya mampu menembus segalanya. Sentian langsung membuka pintu aula dan masuk. Di tengah aula, ada kandil dengan lilin menyala di atas kandil. Cahaya yang dipancarkan lilin seperti itu dapat dilihat oleh Sentian dari jarak jauh, dan dapat menembus rumah satu persatu. Namun, Sentian sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh saat ini dan berjalan menuju cahaya lilin. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sini? Sentian berteriak sambil berjalan. Karena ada cahaya lilin, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini kecuali dirimu sendiri. Saat ini, suara lama datang dari segala arah di aula. Sentian berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia? Pihak lain jelas tertegun sejenak, lalu tertawa, saya bukan manusia, saya dewa, dewa yang mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah Anda sampai di sini, saya akan mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas tiba-tiba muncul di sekitar aula, dan kemudian melangkah maju untuk membungkus Sentian, menyebabkan Sentian berjuang mati-matian, dan kekuatan spiritual di badannya terus dikonsumsi.
Tampaknya lawannya tidak ingin membunuh Sentian, tetapi ingin menghabiskan kekuatan spiritual Sentian sehingga Sentian pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, siapa kamu? Sentian meronta, dengan ketakutan di matanya. Aku berkata, akulah dewa di sini. Karena kamu di sini, kamu harus mendengarkan aku. Suara lama itu sedikit bangga. Sentian terus memohon belas kasihan dan berjuang matei-mateihan. Kekuatan spiritual di badannya dengan cepat terkuras. Pada akhirnya, Sentian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Sentian jatuh ke tanah dengan lemah, terengah-engah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, auranya telah menghilang, dan cahaya lilin di aula menjadi lebih terang. 3 sosok perlahan muncul di aula. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah, memandang Sentian dengan bangga. Nomor berapa ini? Orang tua itu bertanya pada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau di sebelahnya. Zhang Lao, umurmu sudah 9.847 tahun, dan tinggal selangkah lagi untuk bisa menjangkau 10.000 orang. Kata pria parubaya berjubah hijau. Manusia-manusia ini benar-benar bodoh. Semakin misterius suatu tempat, semakin mereka suka datang. Semakin terlarang tempat itu, semakin penasaran mereka. Jika kita terus seperti ini, dalam 3 tahun, kita akan mampu mengumpulkan 10.000 orang. Pada saat itu, kita dapat menyempurnakan 10.000 jamu jantung, yang akan menjadi hal yang sangat bagus. Zhang Lao berkata sambil tersenyum. Sentian terbaring di tanah, mengamati 3 orang di depannya. Ketiga orang itu tidak memiliki aura biksu manusia, tetapi mereka semua penuh dengan aura iblis. Apalagi ketiga orang ini bukanlah badan asli, melainkan hanya bayangan. Dari sudut pandang ini, tempat di mana Sentian berada sekarang pastilah susunan bayangan, jadi ketiga orang ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dan belum memasuki susunan bayangan. Saudara Lu, galilah hati anak itu. Hati-hati, jika anak itu mati, hati yang kamu gali tidak akan berguna. Pria parubaya berjubah hijau berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara rusa itu mengangguk, memegang pisau terang di tangannya, sepertinya dia familiar dengan pisau itu. Ketika Sentian melihat saudara Lu datang, dia berdiri dari tanah dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri? Zhang Lao bertanya pada Sentian dengan heran. Bersambung.